Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Gavin dari Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI, kelas 2E. Kali ini saya akan menjabarkan materi tentang teori kerucut Edgar-Dehl. Yang pertama, teori kerucut Edgar-Dehl menjelaskan bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman yang berbeda. Edgar-Dehl menganggap kerucut merupakan analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar. Dengan konsep keragaman dan gaya belajar yang berbeda, pengajar lebih efektif dalam menentukan strategi pembelajarannya, dan peserta didik dapat lebih mudah dalam kemajuan belajar mereka. Yang kedua, metode belajar kerucut Edgar-Dehl. Dari kerucut Edgar-Dehl ada beberapa tingkat pemahaman siswa. Yang kedua yaitu metode belajar kerucut Edgar-Dehl. Dari kerucut Edgar-Dehl, tingkat pemahaman siswa paling kecil hanya sebesar 10% dari kegiatan belajar membaca. Lalu dari belajar dengan cara mendengar atau audio hanya didapatkan pemahaman sekitar 20%. Kemudian terlihat dari tingkat keterlibatan visual seperti video demonstrasi menghasilkan pemahaman sebanyak 20%. Kemudian dari metode belajar visual yang hanya menghasilkan 30%. Dan jika turun ke bawah pada pengajaran dengan metode diskusi secara aktif, maka akan mendapatkan pemahaman sebanyak 50%. Kemudian jika ikut serta dalam keterlibatan langsung, mendapatkan pemahaman sebanyak 70%. Misalnya dalam menyajikan presentasi. Kemudian jika turun lagi ke bawah, yaitu metode belajar dengan bermain peran, simulasi, dan pengalaman nyata seperti praktikum akan memberikan pemahaman siswa sebesar 90%. Metode belajar di mana kita terlibat langsung dan menggunakan banyak indera tubuh memberikan kita pengalaman yang nyata. Kemudian yang ketiga, cara mengaplikasikan teori kerucut pengalaman Edgar-Dehl dalam sebuah pembelajaran. Yang A, pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini menggunakan benda tiruan, pemaparan, atau pemeran untuk menjelaskan konsep atau prinsip. Semisal guru menggunakan bunga asli untuk menjelaskan nama bagian dari bunga tersebut. Yang B, pengalaman pendengaran. Pengalaman pendengaran ini menggunakan audio atau video untuk memperjelas konsep atau prinsip. Contohnya seperti guru menggunakan audio video untuk memperjelas bagaimana proses pemerasan susu sapi. C, pengalaman diskusi. Aktivitas yang memungkinkan siswa untuk berdiskusi mengenai materi yang dijelaskan, misalnya guru memberikan tugas kelompok pada siswa. Kemudian yang terakhir D, pengalaman praktik. Menggunakan praktikum untuk memperjelas konsep atau prinsip, seperti halnya siswa ikut serta dan mencoba dalam pelatihan memeras susu sapi itu sendiri. Kesimpulannya, kerucut Edgar-Dehl memberikan gambaran visual bahwa semakin abstrak suatu pengalaman pembelajaran, maka akan semakin sedikit pemahaman yang didapat. Begitu sebaliknya, jika pengalaman pembelajaran semakin nyata, maka semakin besar pemahaman yang didapatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.